Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usihi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian subuh ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat itu dengan senantiasa menambah ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ingin berbicara tentang syarat meraih keberkahan hidup, ya, serta berusaha untuk menghindari apa yang menjadi kebalikan dari keberkahan itu. Seperti kita ketahui bersama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup manusia itu penuh dinamika, ya. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita sukses, kadang kita gagal, ya. Kadang kita bahagia, tapi terkadang pula kita merasakan rasa sedih. Ya, itulah dinamika kehidupan manusia. Karena itu kita mesti paham bagaimana cara kita mensikapi hidup ini supaya hidup ini menjadi berkah. Ya, kita sering mengatakan berkah, gitu kan? Supaya hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Nah, inilah barangkali yang pagi hari ini kita ingin bicarakan. Kita akan mulai dari makna keberkahan. Keberkahan itu berasal dari kata barokah, ya, atau al-barokatuh. Dari kata barokah. Orang Jawa kemudian mengatakan berkah. Beda lagi dengan berkat. Nah, berkat apa Bapak Ibu? Kesean. Tapi sebenarnya itu merupakan bentuk lain dari kata berkah itu. Hanya dulu bawanya kesean ini. Dari sisi bahasa, kata barokah ini mengandung makna berkembang atau bertambah atau bahagia. Dari sisi bahasa, ya. Jadi kata al-barokah atau berkah itu maknanya secara bahasa berkembang, bertambah, atau bisa juga bahagia. Sehingga orang mengatakan kasuro wazada wasabata khairu. Kasuro itu banyak kebaikannya, bertambah kebaikannya,
dan langgeng kebaikannya. Itu namanya berkah. Hidup yang berkah berarti hidup yang banyak kebaikannya, dan kebaikannya selalu bertambah. Bahkan langgeng kebaikannya itu karena dibawa mati dalam kebaikan-kebaikan, sampai di akhirat pun dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itulah hidup yang berkah. Suami yang berkah, nah suami yang menambah kebaikan ya, bagi istri dan keluarganya. Istri yang berkah juga demikian. Istri yang bisa menambah kebaikan bagi suami dan keluarganya. Perdagangan yang berkah, perdagangan yang menambah kebaikan. Dan begitu seterusnya. Negara yang berkah, negara yang banyak kebaikannya, terus bertambah kebaikannya, bahkan kemudian langgeng kebaikannya. Itulah keberkahan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi ya, ini kata beliau. Jadi ini kita pegangi pula bahwa keberkahan itu adalah apa tadi? Kasuro khairuhu wa zada khairuhu wa sabata khairuhu. Banyak kebaikannya, tambah kebaikannya, dan langgeng kebaikannya. Tentu ini diharapkan semua ya. Maka kalau ada orang menikah, salah satu doa yang kita panjatkan atau yang kita sampaikan pada orang yang menikah apa itu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa itu maknanya? Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Apa bedanya barakallahu laka wa baraka alaika? Nah, ini kita harus membedakan ini ya. Jadi kalau kita mendoakan dua mempelai, hari ini ada yang menikah atau tidak? Nanti kalau ada yang menikah kondangan, nah doanya ini barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, kepada suami istri ini. Barakallahu laka wa baraka alaika, dan semoga Allah juga memberikan berkah kepadamu. Apa bedanya? Kalau barakallahu laka itu dalam semacam segala macam kebaikan-kebaikannya, tetapi seandainya karena hidup itu dinamika tadi, kadang keselio begitu, maka semoga Allah pun memberikan barokah kepadamu dalam keadaan apa yang tidak disukai itu. Kadang sakit, ya kan? Tetap barokah alaika, barakallahu laka wa barokah alaika. Wa jama'a bainakum fi khairin, dan mengumpulkan kalian suami istri itu dalam kebaikan, Jadi ada kata khair, ada kata ma'ruf, bermacam-macam makna kebaikan dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arabnya berbeda-beda. Tapi prinsip dari apa yang saya sampaikan ini adalah kebaikan yang dipandang menurut ajaran kita sebagai sebuah kebaikan. Ya, itu makna keberkahan. Baik, mari kita masuk pada syarat memperoleh keberkahan. Ya, ada yang tidak ingin berkah hidupnya? Tidak ada ya, semua ingin hidupnya berkah, ingin keberkahan hidup. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat supaya hidup kita berkah, maka hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran kita, ajaran Islam. Kita mesti beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Seandainya penduduk suatu negeri itu ya, kalau besar di kita ya Indonesia, kalau kecil ya Paraan gitu ya. Walau anna ahlul qura,
kalau penduduk suatu negeri Paraan ini gitu ya, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya pasti akan kami bukakan kepada mereka itu barokah dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Jadi Allah akan mendatangkan kebaikan dari langit maupun bumi kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu barokah. Ya. Dan hujan itu rahasia Allah taala. Kapan datangnya, di mana, seberapa besar kita nggak ngerti. Walaupun ada hujan buatan. Hujan buatan itu ikhtiar manusia. Tapi tidak tentu apa yang diinginkan persis seperti apa yang dikehendaki. Kadang mendung sudah mondondo gitu ya. Istilah mondondo tahu nggih? Sudah menggantung banget itu ya. Mendung itu seperti mau turun hujan, tapi tiba-tiba kesapu angin, tidak datang hujan juga. Panas tiba-tiba kadang hujan. Kita tidak mau. Itu termasuk bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Diberikan di mana hujan itu mau diberikan kepada sebuah tempat di mana penduduknya ada di situ. Kita tidak mengerti. Demikian pula dari bumi. Di sini minas sama'i wal ardh. Coba kita bayangkan Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya di tanah Mekah, tandus, tidak ada air, tidak ada, bahkan pohon-pohonan tidak ada. Kalau itu terjadi hari ini, kita akan mengatakan gila itu Ibrahim. Begitu mungkin ya, meninggalkan anak dan istrinya yang masih dalam keadaan sangat bayi, katakanlah begitu, ditinggal di suatu tempat yang tandus dengan terik matahari yang begitu panas. Coba kalau sekarang ini Pak Mamun kita meninggalkan begitu istri dan anaknya, kira-kira apa dengan mengatakan oh, gila Pak Mamun ya. Sampai kemudian istri beliau itu bertanya berkali-kali dan tidak dijawab dan tidak menoleh sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Pertanyaannya salah. Tapi kemudian ketika istrinya bertanya, apakah ini adalah perintah Rabbmu wahai Ibrahim? Maka kemudian dijawablah dengan anggukan. Dan ketika itu dijawab oleh beliau seperti itu, maka istrinya sadar, karena ini adalah perintah Allah, pasti Allah tidak akan membiarkan kehidupan itu dalam keadaan nestapa. Itu keyakinan seorang istri. Jadi ini juga termasuk fikih ibu-ibu. Kalau bertanya pada suami, bertanyalah dengan cara yang benar, ya. Kalau suami kok diam, berarti ini ada sesuatu yang tidak perlu dijawab. Bersabarlah. Cari ganti teori untuk bertanya, gitu ya. Ini fikihnya begitu. Ya, sehingga ada jawaban. Begitu pula suami. Ketika pertanyaan istri itu sudah benar, yakin, ya, tidak mengandung unsur-unsur apa yang keliru, maka jawablah dengan cara yang baik pula. Jadi ini juga fikih suami di dalam keluarga. Itu bagian dari hal-hal penting dalam membina sebuah keharmonisan keluarga. Nah, kalau semuanya kedua-duanya sudah yakin kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim yakin karena itu adalah perintah Allah, dan istrinya juga yakin karena itu perintah Allah, maka apa yang muncul? Ternyata betapapun dari perjuangan dari Sofa ke Marwah berkali-kali, akhirnya terlihat pula air yang muncul dari kaki putranya, ya, yang kita kenal sekarang dengan air Zam-Zam. Itu barokah, ya, minal ard, dari bumi. Ini hanya sebuah contoh yang konkret, yang real, tapi juga besar. Meskipun kita mengatakan hanya, ya, karena satu gitu. Tapi itu menunjukkan kepada kita betapa Allah kalau berkehendak
barokatun minas sama wal ard, itu pasti terjadi. Jadi barokah dari langit dan dari bumi itu bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menanam tanaman, ya sudah kita sirami, lombok misalnya, ya sudah kita sirami kita. Tapi kalau Allah belum menghendaki tumbuh, ya akan tidak tumbuh. Tapi dengan ikhtiar itu, dengan keimanan kita, ketakwaan kita, maka Allah akan menumbuhkan itu dengan mudah. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya mengapa satu tempat yang hampir sama, kanan dan kiri saja, letening galengan begitu, yang satu bisa tumbuh subur, panen raya dengan harga yang baik, tapi yang sebelahnya kok tidak? Pertanyaannya kenapa? Irigasinya mungkin sama, mungkin usahanya sama. Ya, kira-kira yang membedakan adalah batiniah orang yang mengerjakannya, ya, sikap batin orang yang mengerjakannya. Yang satu penuh keimanan, yakin kepada Allah Ta'ala, dia berangkat dengan bismillah, pulang dengan bismillah, ketika menyirami juga dengan bismillah. Sementara yang lahir mungkin tidak. Nah, itu barangkali yang harus kita pahami. Sehingga yang satu panen raya meraup uang banyak, yang satunya tidak. Padahal jajaran saja sawahnya gitu kan. Nah, begitu pula perdagangan, perniagaan. Yang satu nampak laris, sama-sama jualan bakso begitu ya, renteng-renteng. Yang satu laris, yang satu tidak. Apa yang membedakan? Kira-kira di situ membedakannya adalah sikap batiniah orangnya, ya. Nah, jadi ini penting kita perhatikan betul. Syarat yang pertama supaya hidup kita ini berkah adalah iman kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah kita sebutkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sikap batiniahnya itu tidak kepada Allah taala, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kalau siksa di akhirat ya memang siksa beneran di neraka. Tapi kalau di dunia siksanya ya dikurangi harta bendanya, dikurangi kesehatannya, dikurangi macam-macam gitu ya. Jadi ini syarat yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benahi keimanan kita benahi ketakwaan kita. Dan itu evaluasi setiap hari Bapak dan Ibu ya. Jadi menjelang tidur kita semuanya mengevaluasi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap malam hendaknya begitu. Maka kalau malam kita disuruh berdoa ya. Doa tidak hanya bismika Allahumma ahya wa amut, tidak hanya itu gitu ya. Ya itu salah satu doa. Salah satu doa kita mau tidur, tapi tidak hanya itu. Bahkan disuruh berwudu dulu supaya kita ingat ya, mau tidur berwudu dulu. Bersihkan, disapu-sapu tempat tidurnya ya. Dan seterusnya ya. Mungkin nanti ada pelajaran sendiri tentang itu. Nah, syarat yang kedua adalah senantiasa melakukan segala sesuatunya berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala sesuatunya berniat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat sedang makan bersama 6 orang sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu menyantap makanan beliau dalam 2 kali santapan saja. Ya, keruk itu selesai. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, seandainya ia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu akan mencukupi kalian. Kita melihat dalam beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, itu beliau membagi makanan walaupun sedikit tapi mencukupi banyak orang.
dan semuanya kenyang. Ada pernah kue yang dibagi-bagi juga kenyang, ada air yang dibagi-bagi juga semuanya kenyang. Ini salah satu hal yang penting kita perhatikan. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan segala sesuatunya mulailah dengan bismillah, maka itu akan mencukupi. Mulailah dengan bismillah. Ada hadis yang lain, kullu amalin dibalin la yutadu bi bismillah bahwa raddun. Setiap amal yang tidak diawali dengan bismillah maka akan tertolak. Jadi segala sesuatunya kita niatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya agak gampang kalau ini ya, asal ingat saja. Kalau nggak ingat nggak gampang. Ingat, mau nyupir bismillah, mau berangkat kerja bismillah, ya. Mau apa lagi? Mau makan snack bismillah, gitu kan. Mau minum bismillah, gitu kan. Ya, semua bismillah. Jadi semua bismillah. Dan itu menjadikan hati dan pikiran kita itu insya Allah terkontrol dengan baik, ya. Tapi kalau sudah lupa membaca bismillah, ya, jadi ketika naik sepeda ngebut, lupa bismillah. Tapi ngebut kan juga bismillah Pak, gitu ya. Ngebut bismillah, saya mau ngebut gitu ya. Ya, boleh tidak? Ya boleh saja, tapi jangan yang berbuat jahat dengan bismillah. Mau mencuri bismillah jangan, gitu ya. Jadi kok bismillah saya mencuri, saya pekerjaannya mencuri misalnya gitu ya, sehingga mau mencuri bismillah, ya jangan, nggak boleh yang demikian. Tapi ada kira-kira pencuri yang ketika mau mencuri itu membaca bismillah apa tidak kira-kira? Ya mungkin ada ya, mau menipu bismillah saya tak menipu gitu ya. Mungkin ada ya. Tentu saja yang demikian tidak sampai hatinya, ya. Kalau dia sampai hatinya pasti akan ingat kepada Allah dan tidak akan jadi mencuri. Bismillah saya mencuri gitu ya. Kok hatinya berkata itu, pikirannya begitu, ya kira-kira nggak jadi mencuri. Masa ingat Allah mau nabrak saja gitu kan? Ada aturannya enggak gitu. Ya. Jadi kalau orang yang benar dalam hati dan pikirannya, dia betul-betul berniat karena Allah Ta'ala, pasti tidak akan menggunakan kata bismillah itu untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat, gitu ya. Karena hati pikirannya sudah benar, ya insya Allah dia akan menempatkan pada sesuatu yang benar pula. Dia tidak akan dolim, gitu ya. Ini syarat keberkahan. Yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, supaya hidup kita berkah, banyak-banyaklah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran untuk dipelajari, dibaca, dipelajari sampai kemudian diamalkan. Syukur bisa mengajarkannya. Kalau ditanya berapa ayat setiap hari dibaca, mungkin jawabannya mudah. Ya, 1 keping, 2 keping, gitu ya. Mungkin bisa 1 juz, 2 juz. Itu kalau ditanya berapa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Tapi kalau pertanyaannya berapa ayat yang difahami dalam 1 hari, nah ini mungkin jawabannya agak sulit, ya. Agak sulit. Bahkan sekarang kan ada ledekan, maca Quran yang terjemahan itu, gitu kan? Sehingga kita nggak pernah membaca terjemahannya karena takut diledek, takut dihina. Sehingga ada istilah pula mubalik terjemahan, gitu kan? Betul tidak? Karena ada semacam itu. Jadi seorang mubalik itu harus pinter bahasa Arab, bisa baca kitab kuning. Itu memang ideal.
itu memang ideal. Harusnya seorang mubalik, seorang dai memang harus mampu berbahasa Arab, mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu membaca kitab kuning istilahnya itu, sehingga paham. Kitab-kitab turos itu memang ideal. Tapi untuk kita saat ini realnya, itu jumlah yang diajari, jumlah yang didakwai dengan jumlah mubalik itu nggak imbang, ya, tidak imbang. Masih banyak orang yang membutuhkan mubalik daripada para mubaliknya, sehingga ya tidak apa-apa sebenarnya. Orang boleh kok mengajarkan Al-Fatihah itu kepada orang lain, benar tidak? Ya, seorang bapak mau mengajarkan Al-Fatihah kepada putra-putrinya, apa harus dia menguasai lafal-lafal dalam Al-Fatihah itu? Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah, misalnya gitu kan. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing akhirat bloko. Alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamina pangerane alam kabeh. Apa harus belajar seperti itu seorang bapak untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya? Kan tidak harus menunggu itu. Dia mampu memahami Al-Fatihah, diajarkan kepada putra-putrinya, selesai sudah. Gitu. Jadi tidak harus jumlah kita yang diajari atau yang didakwai jauh lebih banyak. Sementara mubalik para dai-nya masih kurang. Nah, sehingga enggak usah dihiraukan meledekan mubalik oleh semoco kitab kuning misalnya, enggak usah. Ya. Maka kalau saya jangan bosan membaca Al-Quran setiap hari, syukur fahami melalui terjemahannya, gitu. Karena terjemahan itu insya Allah sudah baik, sudah benar oleh para ahlinya. Adapun untuk ayat-ayat yang memang membutuhkan penjelasan lebih dalam, carilah pengetahuannya dari para mubalik, dari para kiai, para dai yang memang paham. Tapi untuk ayat-ayat yang cukup bisa dipelajari sendiri, ya pelajari sendiri, supaya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia itu ya punya makna dalam kehidupan kita, ya. Jika tadi kalau ditanya berapa ayat yang dipahami, ya ini harus ada jawabannya. Kira-kira satu ayat, nggak apa-apa, satu ayat dipahami betul begitu, diresap-resapi, direnung-renungkan sampai kemudian bisa diamalkan, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 66 Allah berfirman di sana, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, menjalankan Injil, menjalankan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, sekarang ini Taurat sudah tidak ada, Injil sudah tidak ada lagi, ya. Yang diturunkan akhir zaman ini adalah Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Maka yang wajib sekarang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Sekiranya mereka begitu, yakni umat ini benar-benar mempelajari Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Jadi Allah akan mendatangkan barokah dari langit dan bumi ketika orang-orang menjalankan Al-Quran, ya. Ini penting kita pahami. Dulu digambarkan ada sebuah zaman, ya saya agak lupa ini zaman siapa, tetapi ketika Nabi Yusuf apa kalau tidak salah, ya Nabi Yusuf, ketika orang benar-benar menjalankan isi kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir langit dan bumi itu penuh barokah. Kampung-kampung itu dari tanah mereka muncul buah-buahan, muncul makanan, tumbuh-tumbuhan yang menumbuhkan makanan-makanan. Begitu pula muncul dari atas mereka tanaman-tanaman yang bergelantungan dari pohon-pohon yang bisa dipetik. Sebagai sebuah gambaran, Allah membuktikan kepada mereka, umat itu, betapa mereka
diberkahi dengan barokah dari Allah ketika mereka benar-benar menjalankan kitab-kitab Allah Ta'ala. Nah sekarang ini kalau penduduk suatu negeri benar-benar menjalankan Al-Quran dengan baik, Allah pasti akan datangkan kebahagiaan ya. Jadi kalau kita sekarang ini di para panenan ini kok ora pati HP yang saya dia, mungkin harus introspeksi kita. Barangkali kita lupa terhadap ayat-ayat yang kita baca. Mungkin kita baca tetapi tidak kita amalkan ya. Ini tidak hanya untuk mereka, kita lebih baik mengoreksi pada diri kita. Dalam keluarga kita juga demikian. Kok keluarga kita belum baik benar ya? Ya. Rezeki kita kok belum lancar ya? Kenapa? Salah satu pertanyaannya yang harus kita munculkan adalah, adakah saya tindak tanduknya belum sesuai dengan Al-Quran? Nah, itu introspeksinya seperti itu. Insya Allah kalau tindak tanduk kita sudah sesuai dengan Al-Quran, Allah akan berikan kelancaran rezeki ya, insya Allah. Tapi ini harus ada keyakinan, sebagaimana keyakinan istrinya Nabi Ibrahim tadi, yakin karena ini perintah Allah, maka muncul betul barokah dari muka bumi ya. Kalau nggak yakin, orang tidak yakin ya. Yang keempat ya, syarat yang keempat untuk mendapatkan keberkahan itu, yaitu mengamalkan banyak amalan sholih. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 Allah berfirman di sana yang artinya, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kala itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang solih ya. Dikatakan di sana bahwa bawahnya adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma solihan, wa kana abuhuma solihan. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi salah satu yang mendatangkan keberkahan bagi kita adalah memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya. Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Halabi, beliau berkata, maknanya adalah lawan dari kerusakan. Jadi lawan soleh adalah lawan dari kerusakan. Kerusakan disebut dengan al-fasad atau as-sayyi'u ya, kejelekan, keburukan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah itu, wa idh qala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ya. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, hendaklah kamu berbuat kebaikan, amal-amal soleh, mereka mengatakan ya, innama nahnu muslihun, gitu kan? Padahal mereka sesungguhnya orang yang beramal kerusakan. Surah Al-Baqarah awal-awal itu kan ya. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, gitu kan. Seterusnya itu ya, nanti bisa dibuka kembali surah Al-Baqarah awal ya. Jadi salah satu yang penting kita lakukan supaya Allah memberikan keberkahan hidup kita adalah banyak beramal soleh. Amal soleh yaitu amal yang mendatangkan kebaikan, kebalikannya dari fasad, kebalikannya dari kerusakan, membuat rusak bumi itu kerusakan ya. Menebang hutan habis-habisan itu juga kerusakan. Bagaimana soal tambang? Nah, nanti jadi ramai. Jadi kalau dulu di zaman kecil saya, Sungai Merangkongan itu jernih
tempatnya Pak Sigit. Jernih gitu ya. Jika kalau kita mandi di sana itu ya benar-benar bersih. Itu. Sekarang mungkin sudah agak kotor karena apa? Karena kanan kirinya sudah tidak lagi banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa menahan sumber mata airnya itu. Bahkan mungkin sekarang sampah saja dibuang di sungai. Ya, Bapak Ibu ini kalau yang ngaji di sini saya berharap tidak membuang sampah sembarangan. Ya, harus ada bedanya antara orang yang ngaji dengan orang yang tidak mengaji. Ya, kalau tidak beda ya, lantas apa gunanya mengaji gitu kan? Jadi kalau membuang sampah itu ya di tempat sampah, jangan di sungai. Ya, sungai selokan itu bukan tempat sampah. Bahkan sekarang diajari kan sampah organik, sampah non organik itu kan sendiri-sendiri. Ya, paling tidak itu kalau tidak dipisah-pisahkan, ya di tempat sampah itu kita membuang. Biar nanti diambil tukang sampah, dibuang di tempat yang sudah ditentukan di mana sampah itu harus dibuang. Jangan di selokan-selokan, jangan di sungai-sungai. Ya. Kalau mau dibakar ya dibakarlah mereka yang memang bisa dibakar, ditanam lagi. Nah ini harus beda, ini orang yang suka mengaji dengan yang tidak ini. Ya, jadi jangan membuang sampah sembarangan. Sampah ini menjadi tidak bagus, apalagi dibuang di selokan, dibuang di sungai, nanti ikan-ikan sekarang nggak ada ikan di sungai, nggak ada. Ya, dulu uceng banyak gitu kan. Katanya enak ya uceng ya. Ya. Sekarang jarang ditemukan gitu ya, jarang ditemukan. Karena dulu ikan bisa hidup dengan senang di sungai-sungai itu, di selokan-selokan. Sekarang tidak, ya. Bahkan dulu diracun pakai apa itu namanya potas kan, kayak sebagainya. Tidak bagus. Anehnya itu kita ini orang Muslim, mayoritas kita Muslim, tapi lingkungan kita tidak ramah dengan kita. Kenapa? Ya karena kita yang Muslim itu tidak menjalankan Islam, gitu ya. Coba sekali-kali browsing pedesaan di kota mana misalnya di Eropa mana, itu sungai-sungai ada yang jernih gitu ya, indah begitu ya. Sekarang banyak YouTuber yang menginformasikan pedesaan-pedesaan ya di Eropa, ya di Jepang, ya di mana gitu ya, macam-macam gitu kan. Nanti akan kita bisa lihat bedanya di Paraan misalnya. Ya, jadi kalau kita melihat selokan kita ini kadang bau ya kan, kadang bau. Apalagi di kota-kota, mungkin kalau kita ke Semarang, ke Jakarta, ya, enggak jernih. Nah ini justru kita mayoritas Muslim yang mestinya bisa menjaga kelestarian alam, itu, tetapi tidak, ya. Kan perintahnya itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanu ilaika wala tabghil fasada fil ard wala tabghil fasada fil ard, itu perintahnya. Tapi kadang-kadang kita suka berbuat rusak, termasuk di dalam lingkungan kita. Nah ini orang yang ngaji harus beda. Tampilkan perbedaan, bahwa kami adalah orang yang suka mengaji. Kami menjalankan apa yang kami terima dalam pengajian. Kami tidak suka membuang sampah sembarangan. Bahkan kami buang sampah pada tempatnya. Nah, begitu ya. Kayak sama anak-anak aja. Tapi ini harus beda ya. Kan jadi nggak baik kalau nggak beda antara orang yang suka ngaji dengan yang tidak ngaji. Jadi harus ada bedanya. Lingkungan kita juga harus bersih, walaupun ya kadang-kadang itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Ya, tapi ya harus diupayakan bagaimana supaya bersih. Rumah kita itu juga diupayakan bersih, walaupun harus rajin jadinya ya. Kalau rajin membersihkan rumah itu ya terus saja, karena kotor terus datang angin, datang debu, datang macam-macam gitu ya. Tapi at-tahuru syatrul iman atau at-tuhuru syatrul iman. Ya,
kebersihan itu bagian daripada iman. Mari kita tunjukkan keimanan kita dalam kebersihan rumah kita dan lingkungan kita. Jadi kalau mau kebersihan, jangan kalau mau 17-an dinilai oleh panitia mau lomba gitu ya. Supaya apa? Dapat sapi katanya. Lomba kebersihan terus bersih-bersih. Setiap hari ya, setiap hari. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kebalikan sekarang. Yang menjadikan hancurnya keberkahan atau kerusakan-kerusakan, jadi mendatangkan kerusakan. Ini penyebab kehancuran atau penyebab kerusakan-kerusakan. Kalau tadi 4 macam syarat mendatangkan keberkahan. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan kehancuran atau kerusakan. Yang pertama adalah sikap sombong. Ya, sikap sombong. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini sudah berkali-kali dan sering kita sampaikan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini kata Qarun. Ya. Jadi dia punya sikap sombong bahwa keberhasilannya disebabkan oleh ilmu yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu kalau nasihati putra putri nanti kalau belajar, ya belajar kemudian sampai pinter, gitu. Jangan sampai kemudian ketika berhasil itu dinina-bubukkan oleh karena pelajaran yang didapat sehingga punya gelar. Jangan karena itu. Bukan itu yang menyebabkan semuanya. Ilmu itu hanya sarana kita supaya kita berjalan dengan baik. Tapi sikap kita, akhlak kita itu juga harus kita pahami bahwa akhlak ini menentukan kehidupan kita. Sehingga dalam beberapa referensi yang saya baca, kadang-kadang attitude atau sikap itu lebih memiliki bobot kesuksesan seseorang daripada kecerdasannya, gitu. Ya, sikap seseorang. Nah, sikap ini berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab seseorang. Ya, sehingga Qarun betapapun dia sukses, gitu ya, dari sudut pandang harta, tetapi ketika diberitahu oleh kanan kirinya kesombongan itu, bahkan dia utarakan dalam bentuk sikap. Dia keliling kampungnya gitu dengan segala macam kekayaannya, ya, bawa kereta kencana mungkin yang berlapis emas semuanya gitu ya, mungkin pamer kekayaan. Ada tidak kira-kira? Dunia ini banyak ya, jadi yang pamer kekayaan juga banyak. Nah, pamer ilmu juga banyak. Maka ini cukup menjadi pelajaran buat kita ya, cukup pelajaran buat kita. Qala inna ma utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ini surat Al-Qasas ya. Ini nanti kita perhatikan ini. Surat Al-Qasas ayat 77 dan ayat 75 ya, sampai beberapa ayat setelahnya itu bisa dipelajari tentang peristiwa antara Qarun, antara Fir'aun, antara Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, itu nanti bisa kita baca kembali, nanti bisa dibuka Al-Quran. Sebab kehancurannya adalah karena kesombongan. Allah kemudian berfirman apa? Fa khasafna bihi wa bidaril ardo fama kana lahu min fi'ati yaksurunahu minal muntasirin wa ma kana. Apa itu? Sampai lupa. Fa khasafna bihi wa bidaril ardo fama kana lahu min fi'ati yaksurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Gitu kan? Ini surat Al-Qasas ini. Jadi nanti bisa dibuka. Jadi kemudian Allah tenggelamkan Qarun karena kesombongannya. Apa seperti?
Penyebab yang kedua adalah karena perbuatan dosa. Ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan sesungguhnya seseorang dapat tercegah dari rezekinya akibat perbuatan dosa yang ia kerjakan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya. Sesungguhnya seseorang dapat tercegah dari rezekinya akibat dosa yang ia kerjakan. Pernah saya sampaikan di sini tentang kaidah kesabaran menurut Ibnu Taimiyah, ya. Kaidah kesabaran menurut Ibnu Taimiyah. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menerima musibah. Dan beliau katakan musibah itu ada dua, yaitu musibah yang memang kehendak Allah, bukan karena ulah manusia, ya, bukan berkaitan dengan sesama makhluk Allah, tetapi ada musibah yang karena disebabkan oleh tangan manusia dan karena berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah. Contoh yang pertama adalah misalnya sakit. Sakit itu semua orang tidak menghendaki, tapi bisa sakit. Berkendara, kecelakaan. Insya Allah orang berkendara itu pengen cepat sampai tujuan dengan selamat. Tidak ada yang saya berkendara tak kecelakaan, tidak ada. Tapi tiba-tiba kecelakaan, itu di luar kemampuan dirinya. Tapi ada musibah yang karena perbuatan sikap manusia. Ya, dia suka menghina orang lain, suka merendahkan orang lain, kemudian dilabrak, diunyel-unyel, dipetoti, bahkan mungkin dipukuli. Ya, ini musibah. Ya, karena perbuatan dia. Nah, semua itu dalam kaidah yang beliau sampaikan dalam hal kesabaran, kalau orang mendapatkan musibah, maka hendaklah yang pertama dilihat itu adalah dosa dirinya. Kenapa saya begini? Mungkin karena saya begini, gitu. Kenapa tiba-tiba saya mendapatkan musibah ini? Mungkin karena dosa saya yang ini dan itu. Itu saran beliau dalam kaidah kesabaran. Nah, ini hadis ini memberi pelajaran juga buat kita, ya. Jadi barangkali rezeki kan tidak selalu berupa uang, ya. Rezeki itu macam-macam. Sehat itu rezeki, dapat jodoh yang bagus itu rezeki, ya. Mendapatkan anak cucu yang solih-solihah itu rezeki, mendapatkan tetangga yang baik itu rezeki, itu kan. Nah, jadi rezeki tidak selalu berupa uang, gitu. Nah, bisa jadi rezeki itu tidak datang disebabkan karena perbuatan dosa kita, gitu. Maka kalau kebetulan kita kena musibah apapun, besar maupun kecil, hendaklah kita banyak introspeksi diri, ya, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, kenapa saya begini? Kenapa? Naik sepeda motor pengen cepet-cepet sampai, tiba-tiba gembos. Aduh, ini harusnya 10 menit sampai, jadi 1 jam gak sampai, gitu kan? Banyak istighfar, jangan pala misu-misu. Sepedanya ditendangi gitu ya, malah sakit kakinya gitu kan. Jangan gitu ya. Ya. Tapi kita banyak istighfar. Ya. Karena kita akan merasa diri. Ya, mungkin karena dosa-dosa, kemudian kita evaluasi apa yang kita lakukan di masa-masa kemarin ini sehingga Allah menyebabkan ini berusaha. Begitu cara kita, ya, sehingga kita akan menjadi bijak insyaallah. Tapi apakah semua itu memang betul-betul karena dosa? Kalau melihat hadis ini dan penjelasan para ulama, itu ya sangat mungkin terjadi walaupun kita tidak merasa. Apakah kemudian kalau dengan istighfar itu akan selesai? Leh gembos tadi kemudian muncul? Ya tentu tidak, tentu ada ikhtiar. Itu ada ujian manusia, sehingga manusia supaya ingat kepada Allah
dengan ujian itu supaya dia diingatkan oleh keadaan itu supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebaikan. Maka ada hadis yang menyatakan segala sesuatu yang menyangkut orang mukmin itu adalah kebaikan. Ketika dia dapat kebaikan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan kesusahan dia bersabar. Nah, jadi kebaikan semua, sabar juga kebaikan, bersyukur juga kebaikan. Penyebab kehancuran yang ketiga adalah ngeyel, tidak bersyukur. Ya, ini kan orang suka ngeyel. Ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan seandainya kalau bukan karena ulah Bani Israel, niscaya makanan tidak akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk. Masih ada kampung Bani Israel. Jadi emang Bani Israel itu suka ngeyel ya? Dulu dibaca surat Al-Quran lagi ya, surat-surat Al-Baqarah juga ya, ayat-ayat Al-Quran. Ketika Bani Israel memang ngeyel kepada Allah, disuruh mendatangkan sapi, bertanya sapi yang bagaimana, terus sampai akhirnya kesusahan sendiri mencari sapi kan, itu ya. Dikatakan dalam Al-Quran itu kan, sapi yang bagaimana dijawab oleh Allah, masih bertanya lagi, dijawab lagi, sampai dia kesulitan mencarinya, gitu kan? Nah, itu kayaknya Bani Israel. Mungkin dari istilah itu kemudian istilah Bani Israel. Begini maksud kita. Ini kita sampaikan untuk kita memahami bahwa kalau sudah didatangkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, kalau sudah didatangkan kepada kita sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kemudian kami taati ayat itu. Kami dengar, kami taati hadis itu, tanpa reserve. Tidak sami'na wa asaina, tidak kami dengar dan kemudian kami enyahkan, tidak. Tapi kami dengar, kami taati. Jadi kalau sudah didatangkan kepada kita ayat Al-Quran itu mengajarkan seperti ini, hadis mengajarkan kepada kita seperti ini. Kalau buang sampah jangan sembarangan. Misalnya kalau dikatakan kepada kita at-tuhuru sadrul iman, maka ya sudah kita ikuti. Gitu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini tadi nggak usah ngeyel kepada Al-Quran, nggak usah ngeyel pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah dijelaskan oleh para ahlinya, para ulama sudah menjelaskan begini-begini penjelasannya. Udah kita ikuti, kita jalani semampu kita. Wattaqullaha mastata'tum, dan takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi kita sesuaikan kemampuan kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Penyebab yang berikutnya sudah tidak ada. Kita doa ya, kita ajarkan doa. Mudah-mudahan ini bisa kita baca doa ini. Kalau bisa dihafalkan ya Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin.
wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Nanti ini saya share saja pada panitia pengurus ini khusus doa ini, dan dihafalkan kalau bisa. Kalau tidak hafal ya baca doa ya, supaya didatangkan keberkahan kepada kita dan dijauhkan dari keburukan. Sekarang mari kita baca bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya, sudah saya bacakan, nanti saya share, syukur dibaca. Kalau belum hafal semuanya, paling tidak sampai di sini ini. Sampai di mana tadi? Nah, sampai di sini ini ya. Kalau tidak bisa, kalau belum hafal semuanya sampai di sini ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Gitu. Paling tidak sampai sini dulu. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu minal khairi, dari kebaikan kullihi semuanya, ajilihi wa ajilihi, baik yang segera maupun yang kemudian. Ya, ma'alimtu minhu wa ma'lam, apa yang kami sudah ketahui maupun apa yang kami belum ketahui. Wa a'udzubika, dan kami mohon perlindungan kepadamu minasyari, dari keburukan, kullihi semuanya, ajilihi wa ajilihi, ya, baik yang cepat, yang segera maupun yang kemudian. Ma'alimtu minhu, apa yang kami ketahui minhu darinya, wa ma'lam, dari apa yang, dan dari apa yang belum kami ketahui. Allahumma inna as'aluka min khair, ya Allah aku mohon kepadamu min khairi, dari kebaikan, masa'alaka abduka wa nabiyuka, dari apa yang nabimu dan hambamu minta. Jadi kita minta apa yang nabi minta, minta kepada Allah apa yang nabi minta kepadanya. Bagus banget ini, lengkap ya. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyuka, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan apa yang nabimu dan hambamu berlindung kepadanya. Gitu ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari apa-apa yang nabi juga minta perlindungan kepada Allah. Gitu. Allahumma inna as'aluka al-jannah, ya Allah kami mohon kepadamu al-jannah, surga. Wa ma qarraba ilayya, dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, ke surga itu, min qaulin aw amalin, dari perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nari, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa ma qarraba ilayya, dan dari apa-apa yang mendekatkan kepadanya, min qaulin aw amalin, dari perkataan maupun perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in
Dan kami mohon kepadamu ya Allah, minta kepadamu engkau jadikan apa yang engkau takdirkan itu, dari setiap apa yang engkau takdirkan, qadaitahu li khairan, engkau takdirkan bagiku kebaikan. Nah, begitu ya. Nanti dipraktekkan, dibaca. Kalau bisa hafal alhamdulillah, kalau tidak hafal ya paling tidak sambil membaca. Insya Allah nanti saya share khusus doanya atau dengan materinya tidak apa. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.